Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pemikiran Quraisy Shihab dalam mata kuliah sejarah pemikiran Islam. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Indra Hadisa Putra. Yang kedua, Muhammad Yusri. Yang ketiga, Muhammad Farid Ridho. Dan yang terakhir, Nur Wahid. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Mubarak Taswid selaku dosen pengampuh dalam mata kuliah ini. Langsung saja, pemateri pertama insyaallah akan dibacakan oleh saudara kita Nur Wahid. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan biografi Muhammad Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab lahir di Rempang, Sulawesi Selatan pada tahun 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pondok pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah pada tahun 1958. Dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar pada tahun 1967. Dia meraih gelar LC S1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-Ijaz Al-Tashri'i Al-Quranul Karim. Sekian akan dilanjutkan teman kami. Dan langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Wahid. Adapun pembahasan selanjutnya ialah karya-karya beliau. Adapun karya-karya beliau dalam bidang tafsir, yang pertama ialah Menjemput Maut, yang di dalamnya berisi bekal-bekal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah Perjalanan menuju keabadian, yang di dalamnya berisi tentang kematian, syurga, dan ayat-ayat tahlili. Yang ketiga ialah Mahkota Tuntunan Ilahi, yang di dalamnya berisi tentang tafsir surah Al-Fatihah. Adapun yang keempat ialah Tafsir Al-Quran Al-Karim, yang dimana di dalamnya berisikan tentang tafsir surah-surah pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu. Yang kelima atau yang terakhir ialah Tafsir Al-Misbah. Yaitulah karya-karya beliau yang sempat kami sebutkan, dan masih banyak karya-karya beliau yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Indra Hadi, yaitu pokok pemikiran Quraisy Shihab terkait dengan akal. Yang pertama yaitu akal dapat mengetahui Tuhan. Menurut Quraisy Shihab, bahwa akal manusia dapat mengenal dan mengetahui Tuhan. Dia menegaskan bahwa akal manusia dapat mengetahui Tuhan melalui proses berpikir, sehingga mampu menjangkau hal-hal yang bersifat nyata dan lahir. Maksudnya, akal dapat mengetahui Tuhan melalui adanya alam semesta beserta isinya. Yang kedua yaitu akal dapat mengetahui perbuatan baik dan buruk. Quraisy Shihab menyatakan bahwa
baik dan buruk dapat diketahui oleh akal walaupun belum datangnya agama. Seperti baiknya keadilan dan buruknya penganiayaan. Yang ketiga yaitu akal dapat mengetahui kewajiban menjauhi perbuatan buruk. Akal menurut Quraisy Shihab selain dapat mengetahui perbuatan baik dan buruk, akal juga dapat menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat dan menjaga seseorang dari perbuatan salah yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Sebagaimana ungkapannya, yaitu akal berarti potensi yang terdapat pada manusia yang sangat besar fungsinya untuk menghalangi agar tidak terjebak dalam perbuatan dosa dan menjaga manusia dari berbuat kesalahan. Tegasnya, akal dapat mengetahui suatu perbuatan yang bermanfaat baginya dan perbuatan yang tidak bermanfaat atau membahayakan dirinya. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pokok pemikiran Muhammad Quraisy Shihab terkait dengan wahyu. Yang pertama, fungsi wahyu terhadap akal manusia yang dapat mengetahui dan berkewajiban mengenal Tuhan. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa akal manusia dapat mengetahui Tuhan melalui ilmu, hikmah dan kebijaksanaan Tuhan atau ketelitian ciptaan dan pengetahuan. Pengetahuan akal kepada Tuhan tidak terlepas oleh fitrah dan naluri keagamaan manusia yang diberikan Tuhan, sehingga berkat adanya fitrah tersebut manusia selalu berhubungan dengan satu kekuatan yang diyakini Maha Agung, sehingga nama-nama yang disandangkan kepadanya bermacam-macam, seperti yang Maha Mutlak dan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, dalam pemikiran beliau juga akal dipadukan dengan wahyu, sehingga Muhammad Quraisy Shihab juga menugaskan bahwa akal juga memiliki keterbatasan dalam memahami wahyu, karena ada beberapa ajaran agama yang tidak mampu dijangkau dan dipahami oleh akal. Ajaran agama yang tidak mampu dipahami oleh akal bukan berarti ajaran agama bertentangan dengan akal, tetapi akal itulah belum memahami ajaran agama, seperti masalah praktik ibadah kepada Allah dan juga hal lainnya. Itulah pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga semoga menambah wawasan teman-teman terkait dengan pokok pemikiran Muhammad Quraisy Shihab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.